Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Kuntum khairat ummati ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qalajan kul ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Au qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, kebahagiaan manusia di dunia dan sementara dan akhirat selamanya hanya dalam perkara agama yang sempurna, seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat ini akan bahagia apabila diamalkan agama. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang artinya kalian adalah umat yang terbaik yang diciptakan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 110. Pentingnya usaha atas iman dan amal saleh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabat yang agung, juga kepada pengikutnya yang setia akhir zaman, bahwasanya kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya secara berjamaah. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup dunia hanyalah sementara saja dan umur manusia hanya sekitar 60-70 tahun saja. Kita rata-rata tidak ada yang abadi. Allah ciptakan keabadian hanya untuk akhirat. Apa yang ada di dunia ini dan apa yang diusahakan manusia ini pasti musnah. Ini mutlak adanya dan bukan teori. Tidak ada yang kekal di dunia. Rumah akan hancur, mobil akan rusak, umur akan habis, hartanya akan ditinggalkan, bahkan alam ini akan hancur pada waktunya. Semuanya memiliki ada batasnya. Yang tidak terbatas nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan tipuan. Sedangkan kepastian ini akan datang hanya dengan janji-janji Allah di akhirat. Inilah yang pasti. Dengan janji-janji Allah di akhirat yang kekal, pasti dan kekal. Masalahnya hari ini manusia kerjanya hanya mengusahakan perkara-perkara yang tidak pasti dan tidak abadi. Mati-matian lagi, inilah yang namanya kebodohan dan inilah yang namanya tertipu. Ibarat kita pergi berlayar dengan kapal lalu kita mampir hanya untuk transit di suatu pulau, lalu di pulau itu kita mati-matian kerja bangun rumah seakan-akan kita menetap, padahal itu hanyalah tempat pemberhentian sementara. Ketika kapal akan melanjutkan perjalanan, maka kita akan harus naik ke kapal itu. Tidak mungkin tinggal, maka suatu kebodohan jika kita keluarkan seluruh barang dan usaha kita untuk membangun kehidupan yang akan kita tinggalkan. Nanti akan datang suatu masa di mana manusia akan terkaget-kaget dan terbelalak melihat kenyataan yang sebenarnya. Ketika itu semua manusia akan menyesal dan minta dikembalikan kepadanya untuk beramal. Tetapi ketika itu semua penyesalan sudah tidak ada gunanya. Kehidupan akhirat akan terbentuk dari apa yang diusahakan oleh manusia. Ketika masih hidup di dunia, segala amal baik dan amal buruk akan kita rasakan. Hasilnya nanti di akhirat amal yang membawa ridha Allah akan mengantarkan kita ke surga. Dan amal yang membawa murka Allah akan mengantarkan kita ke neraka. La ilaha illallah. Sedangkan kehidupan kita di surga ataupun di neraka sifatnya adalah abadi. Tidak seperti dunia hanya sifat sementara. Jadi dilihatnya nanti di akhirat antara bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Di dunia ini adalah tempat untuk kerja bagi orang beriman. Apa kerjanya? Yaitu usaha atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak beriman, dunia adalah tempat tinggal mereka dan tempat untuk mencari kesenangan bagi mereka. Sedangkan di akhirat orang yang tidak beriman tidak mendapat bagian apa-apa selain kesengsaraan yang abadi, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tinggal mereka selama-lamanya.
Jadi dunia ini bagi orang yang beriman bukan tempat untuk bersenang-senang, tetapi tempat untuk bersabar atas aturan Allah. Nanti ada masanya jika kita mau sabar di dunia, maka di akhirat Allah akan sediakan masa yang tidak terbatas untuk kita bersenang-senang. Dunia ini semuanya ada batasnya, tidak ada yang abadi, sedang ada batasnya. Susah ada batasnya, bahagia ada batasnya, sedih ada batasnya, yaitu mati-matian. Yaitu mati. Setelah mati, lain cerita, tergantung amal yang kita kerjakan. Ketika di dunia, orang yang senang hidup di dunia tidak mungkin senang selama-lamanya. Karena dunia tidak mungkin senang selama-lamanya. Suatu saat pasti akan mati. Tetapi setelah mati belum tentu di akhir akan senang. Orang susah ketika dunia ada batasnya, paling susah adalah mati. Tetapi setelah mati belum tentu disusah di akhir. Kalau dia sabar di dunia, taat pada perintah Allah, biasanya saja dia mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. La ilaha illallah. Hadirin jamaah Isa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar di dunia, taat pada perintah Allah, biasanya dia mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya di akhirat dan masuk surga. Lebih dahulu 500 tahun dibanding orang kaya. Begitu dengan bahagia, sedih, sehat, dan sakit semuanya dibatas oleh mati. Setelah mati semuanya selesai. Jadi sementara saja sifatnya. Di dunia pindah alam lain, ceritanya lagi. Tergantung amal yang kita kerjakan di dunia. Jadi kehidupan yang rusak di dunia adalah kehidupan dapat mengantarkan kehidupan nanti akan datang suatu masa di mana kehidupan dan yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah. Selain itu adalah kehidupan yang gagal. Ciri-ciri orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya dapat terlihat dari usahanya yang mati-matian, sehingga melalaikan perintah Allah demi suatu yang sifatnya sementara saja kenikmatannya. Sedangkan ciri orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tempat tinggalnya dapat terlihat dari kesibukannya atas amal-amal agama, sehingga dia rela meninggalkan kenikmatan dunia demi kehidupan di akhirat. Orang menjadikan akhirat tempat kembalinya, maka dia akan perlu menentukan nilai amal dalam setiap pekerjaan dan perbuatannya. Sedangkan orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, maka dia akan selalu mengedepankan nilai-nilai keduniaan dan kebenaran dalam setiap keadaan, pekerjaan, dan perbuatannya, sehingga ahli dunia akan kerja mati-matian demi yang namanya harta benda. Jamaah Isa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami keluar di Bitung, yaitu di Pulau Lembeh, kami mendapatkan tarbiyah yang besar. Begitulah umat-umat yang terdahulu dapat tarbiyah, yaitu orang-orang yang telah sukses. Ya, siapakah mereka? Yaitu para sahabat radhiyallahu ajmain. Orang-orang yang menentang perintah Nabi, yaitu seperti di mana Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an, yaitu kaum Ad yang membuat usaha atas kesehatan dan kekuatan sampai mampu menyatakan siapa lagi yang lebih kuat dari kami. Bahkan apabila mereka mengangkat pohon kurma hanya dengan tangan kiri. Ini karena saking kekuatan mereka. Tinggi mereka itu 32 meter. Lebar mereka itu 18 meter badan mereka. Tapi tidak ada agama, Allah Subhanahu wa taala hinakan. Allah hanya kirim, yaitu angin berhembus selama 7 hari 7 malam. Begitu ke kaum Samud, membuat usaha atas teknologi dan arsitektur sampai mampu membangun bagaimana di dalam gunung, membangun bangunan di dalam gunung. Kaum Sabah yang membuat usaha atas pertanian dan perkebunan yang seperti kita lakukan sekarang ini, sampai saja menentukan hasil panen, jalur jatuh buah, dan jumlah buahnya akan jatuh dalam keuntungan. Kaum Madian usaha perekonomian, saking canggihnya ekonomi mereka dapat membuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu riba, menjadi terlihat halal,
diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kaum Lut, usaha atas peningkatan kepuasan seksual yang terjadi LBGT yang terjadi di undang-undang di Amerika Serikat yang sudah disahkan oleh pemerintah. Itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan saling mencintai. Ini terjadi di kaum Lut. Firaun yang kekuasaan sampai mengaku sebagai Tuhan karena merasa yang paling hebat dan paling berkuasa. Saya maksud dari yang Tuhan yang mana, kata Firaun, yang lebih tinggi daripada saya. Maksudnya dia merasa sebagai Tuhan yang tertinggi. Qarun usaha atas benda yang gudang hartanya saja kuncinya harus dibawa oleh dengan 4 ekor unta. Dia sampai berkata, harta saya ini adalah milik saya. Ini adalah hasil kerja jerih payah saya karena kepindahan dan kebaikan. Pada Haman, usaha atas kafir, politik dan jabatan. Usaha ini sehingga sebagai politikus yang handal. Inilah orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sahabat. Ketika sahabat yang bernama Sa'ad radhiyallahu anhu hendak menyerang Persia, ketika itu pasukan Islam terhalang oleh sungai yang besar yang deras airnya dan dalam ketinggiannya, namun sudah menjadi tradisi para sahabat. Setiap ada masalah selesai masalah langsung minta kepada Allah, maka seketika itu masalah selesai. Asbab doa sahabat ini pasukan yang berjumlahnya 10.000 orang mampu berjalan di atas air, permukaan air sungai tanpa air menyentuh telapak kaki kuda. Inilah pertolongan Allah yang hadir bersama sahabat. Pasukan Persia jumlahnya 20.000 orang ketika itu jauh lebih banyak, 20 kali lipat akhirnya dari tunggang langgang. Ketika utusan Persia datang ke Cina, ini meminta bantuan kepada kaisar mengalahkan pasukan muslimin ini dalam Hikayatus Sahabah. Ini dalam ceritanya dalam Hikayatus Sahabah. Ya, ini saya pernah didengar di markas. Ketika itu kaisar Cina memberitakan mata-matanya untuk memantau pasukan Muslim. Lalu setelah memantau pasukan Muslim beberapa lama, akhirnya mata-mata Raja Cina itu kembali dalam membuat laporan kepada sang raja. Apa kata-kata mata-mata kaisar yang di bawah, bahwa di siang hari pasukan Muslim ini saling berkasih sayang satu hari demi satu hati, dan di malam hari mereka beribadah kepada Tuhan seperti pendeta, terjaga semalam suntuk. Lalu apa jawaban kaisar Cina kepada utusan Persia? Walaupun aku kumpulkan tentara panjangnya dari Persia sampai menuju ke Cina ujungnya, maka kalian tidak akan mampu mengalahkan mereka. Inilah kehebatan Islam yang menyebabkan musuh-musuh Islam gentar menghadapi pasukan. Tapi hari ini kita, Masya Allah, lihat di mana-mana pembantaian umat Islam yang terjadi. Ini karena apa? Manusia tinggalkan amal agama. Dia hanya dengan amal agama manusia akan bahagia, yaitu bagaimana agar kita mendapat kekuatan, yaitu tinggalkan anak istri selama 4 bulan. Insya Allah siap. Gimana dengan saudara-saudara? Sempurnanya majelis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kepada Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.